也比你强的人。可都实力惊人呐，安的。是人类搞。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 8. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi di bagian sebelumnya. Saat ini, Lini berangkat ke pegunungan hewan magic menggunakan jubah hitam. Tentu dia ditemani Babe. Di perjalanan itu, ia bertemu dengan Desat, teman satu akademinya, berserta dua prajurit bayaran sewaan, Kappa dan juga Mart. Mereka sepakat berjalan bersama demi keamanan. Sementara itu di galeri seni Prox, 3 patung buatan ini memicu perang penawaran sengit antara Tuan Pangeran Zuno dan Tuan Demu. Hingga 3 patung itu pun terjual seharga 1.500 koin emas. Pemilik galeri pun mengunjungi akademi untuk memberikan kartu magic perak kepada Lindy, mengakuinya sebagai seniman kelas tinggi yang melampaui 6 master ukiran yang sudah diakui. Kembali ke pegunungan, rombongan Lily mendadak diserang gerombolan perampok. Diserat meninggoy seketika karena panah bermuatan sihir angin berkecepatan tinggi. Disusul juga Kappa yang gugur setelah mencoba memblokir serangan itu. Pak Tua Korut mendesak Lini melarikan diri, namun Lini memilih bertahan dan melawan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sesampainya di kedalaman hutan pegunungan hewan magic, Lini Barus mulai menyadari sesuatu yang menarik musuhnya selalu menjaga jarak dan tidak berani mendekat. Kortun berpendapat bahwa sosok misterius itu kemungkinan besar tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Menyadari hal itu, Babe sempat menawarkan diri untuk turun tangan. Namun, Lini Barus segera menolaknya. Baginya, ini adalah ujian yang harus ia selesaikan sendiri, kecuali dalam situasi benar-benar terdesak, Babe itu tidak diizinkan untuk ikut campur. Dalam pemahaman itu, Lini pun kembali berupaya memaksakan musuhnya terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dan benar saja, musuh itu terus menjaga jarak serta menghindari konferensi langsung. Bahkan ketika Lini sempat menjauh, sang musuh memanfaatkan celah itu untuk melepaskan panah beratribut angin. Melihat Lini yang tampak tidak berdaya setelah terkena panahnya, sosok itu pun memintanya untuk menyerah. Menurutnya, Lini sama sekali tidaklah memiliki peluang untuk menang. Terlebih lagi dari segala pengalaman, ia merasa para bangsawan dari Akademi Sihir terlalu bersikap sombong. Padahal kemampuan mereka tidaklah sepadan dengan kesombongan itu. Tepat ketika sosok itu benar-benar hendak menghabisi Lini, sesuatu mengejutkan pun terjadi. Serangan jarak dekat yang sebelumnya dilancarkan oleh Lini ternyata bukanlah serangan biasa, melainkan sebuah simbol sihir tanah yang diam-diam menciptakan teknik sihir gravitasi. Dengan kata lain, Lini telah menjebaknya sejak awal. 也比你强的人。可都Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Lini terlihat mengubur jasad rekannya dengan tangannya sendiri. Ia pun berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan pernah lagi membiarkan rekannya terluka, apalagi tewas. Tanpa membuang waktu, ia segera melanjutkan perjalanan menuju pegunungan hewan magic. Babe yang masih penasaran kembali bertanya mengapa ia tidak diizinkan untuk turun tangan. Lini tetap pada pendiriannya karena itu adalah ujiannya. Dan ia ingin menyelesaikan setiap rintangan dengan kemampuannya sendiri. Tak lama kemudian, Lini akhirnya benar-benar tiba di wilayah pegunungan hewan magic, tepat yang dikenal sebagai pegunungan nomor 1 di benua ini, yang menyimpan hewan magic dalam jumlah tak terhitung, sehingga layak disebut sebagai salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Menyadari hal itu, Lini segera mengaktifkan atribut anginnya untuk memeriksa setiap sudut di sekitarnya. Namun saat ia mulai merasa situasi cukup aman karena hanya mendeteksi hewan magic tingkat rendah, Korut pun memperingatkannya untuk tidak lengah. Pasalnya hewan magic tingkat tinggi mampu menyembunyikan diri ke dalam tanah
Bahkan hewan magic di tingkat alam suci sanggup menyamarkan keberadaan sepenuhnya. Peringatan Court itu langsung terbukti. Seekor badak tanah level 3 tiba-tiba melancarkan serangan tanpa peringatan. Lily pun berhasil menghadapinya dengan relatif mudah berkat kombinasi atribut angin dan teknik baku hantam yang ia kuasai. Meski hewan yang baru saja dikalahkannya hanya berada di level ketiga, inti kristal yang tertinggal justru membuat Coward terkejut. Menurutnya, inti kristal milik badak tanah tergolong langka dan dapat dijual dengan harga ratusan koin emas. Dengan kata lain, langkah pertama Lini memasuki pegunungan itu terbilang cukup beruntung. Beberapa saat kemudian, menuruti permintaan Babe, Lini pun memanggang daging badak tanah. Wajar saja mengingat mereka belum makan sama sekali sepanjang perjalanan menuju wilayah itu. Hal ini pun membuat Babe tampak sangat tidak sabar sampai-sampai Lini kehilangan konsentrasi dalam mengendalikan sihirnya. Keesokan harinya, Lini melanjutkan perjalanan. Kali ini menelusuri wilayah pegunungan lebih dalam. Di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja melihat tanaman rambat yang seolah-olah bergerak sendiri. Court pun segera memintanya mengambil jalan memutar dan tidak sembarangan menebang tanaman berduri tersebut, demi menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bersembunyi di baliknya. Di saat itulah Lini Barus kembali teringat pada impian rekannya untuk suatu hari memasuki pegunungan hewan magic itu. Court memintanya untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Semakin dalam mereka melangkah, semakin banyak pula hewan magic tingkat tinggi yang mengintai. Kelengahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Namun peringatan itu belum sempat sepenuhnya meresap ketika Lini melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Begitu banyak jasad manusia yang tergeletak di tempat itu. Setelah memastikan tidak ada satupun yang masih hidup, ia memberanikan diri mendekati setiap jasad untuk memeriksa luka yang ada. Ia bertanya-tanya hewan magic apa yang mampu meninggalkan cedera fatal seperti itu. Setelah menganalisis kondisi luka-luka itu, Court menyimpulkan bahwa ini bukanlah ulah hewan magic, melainkan tindakan manusia, seseorang yang menggunakan cara sangat sadis untuk menghabisi musuhnya, dan kemungkinan besar memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Lalu Lini yang mulai berpikir bahwa hati manusia jauh lebih kejam dari hewan magic sekalipun segera dipotong oleh Coward, yang meminta Lini segera meninggalkan tempat itu karena bau darah yang menyebar bisa memancing hewan magic tingkat tinggi untuk mendekat. Dan seperti biasa, ucapan Coward langsung terbukti. Kawanan hewan magic serigala angin mulai bermunculan, tertarik oleh aroma darah dari para mayat. Saat Babe beranggapan hanya ada 5 monster, Lini segera mengkoreksinya karena itu bukanlah serigala biasa, melainkan kelompok monster serigala angin. Selain memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, koordinasi antara anggota kelompoknya pun sangat solid. Alih-alih meninggalkan tempat itu, Lini justru memutuskan menjadikan kawanan serigala angin itu sebagai bahan latihannya. Meskipun harus menghadapi 5 monster sekaligus yang terus bekerja sama menyerang dari segala arah, Lini tidaklah gentar. Keunggulan atribut gandanya menjadi kunci. Atribut angin untuk menyerang, atribut tanah untuk bertahan. Sehingga dan kombinasi itu 1 lawan 5 bukanlah hambatan berarti untuknya. Satu persatu monster serigala angin itu berhasil ia kalahkan. Court baru saja selesai memuji fleksibilitas kombinasi sihir dan teknik prajurit Lini. Ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, salah satu serigala ternyata hanya berpura-pura mati dan memanfaatkan kelengahan itu untuk melarikan diri. Court kemudian langsung meminta Lini menghabisinya sebelum terlambat. Jika monster itu berhasil lolos dan kembali dengan bantuan, masalah yang akan datang bisa jauh lebih besar. Aksi pengejaran pun dimulai. Monster itu berlari dengan kecepatan luar biasa, terus menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh Lini. Menghadapi hal itu, Lini pun menggunakan atribut anginnya ke batas ekstrim untuk mengejar. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil menghabisi buruannya.
Namun semuanya sudah terlambat karena tanpa disadari Lini telah terlalu jauh masuk ke dalam tempat ke jantung wilayah kelompok serigala angin. Di hadapannya kini bukan hanya segelintir monster biasa. Ada ratu dan raja serigala yang berdiri di antara kawanan itu. Dan level yang diperkirakan paling rendah berada di tingkat 5. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sarang atau jantung wilayah kelompok serigala angin, kita dapat melihat Lini dan Babe sedang mencoba melarikan diri sejauh-jauhnya dari kejaran kelompok serigala angin. Meskipun begitu, Lini tetap saja tak mampu lolos, sehingga mau tak mau dia harus berhadapan dengan mereka. Namun sayangnya dalam pertarungannya, sekilas terlihat energi Lini yang mulai habis dan tak mampu mengeluarkan kekuatannya lagi. Setelah Lini berhasil kabur dari kelompok serigala angin, tampak dia itu secara tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tak dia kenali. Akan tetapi pria itu bukanlah orang baik. Sewaktu Lini sedang tertidur, pria itu diam-diam mencoba untuk menghabisinya dengan senjatanya. 林雷，当猎物了。 该着急走啊，林雷兄弟，他们一 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.